Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATT sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan ATT semua dalam keadaan sehat walafiat ya. ATT, kita ketemu lagi di Ekskul Tata Boga. Ya, untuk kesempatan pada hari ini, Ibu akan berbagi satu materi ya, kaitannya dengan cara pengolahan dasar makanan. Nah, ATT sekalian, mungkin ATT sudah pernah pastinya dan sering ya mengolah makanan dalam berbagai macam resep dan juga tekniknya. Nah, ATT sekalian, cara pengolahan dasar makanan ini secara praktek kita sudah punya ya, kita sudah tahu mungkin sebagian besar, namun secara teori harus ada yang kita ketahui bersama. Nah, seperti apa ya? Oh ya, sebelum kita mulai kegiatan Ekskul Tata Boga ini, baiknya kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Ya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. ATT semua, ya. Pada kesempatan ini untuk pengolahan makanan, kita tahu bahwa pengertiannya seperti apa pengolahan makanan itu. Nah, pengolahan makanan atau teknik pengolahan adalah cara mengolah atau mengubah bahan makanan menjadi makanan dengan berbagai macam metode, gitu ya. Jadi salah satu ketepatan teknik pengolahan makanan dapat mempengaruhi cita rasa pada makanan sehingga sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan konsumen. Juga cara pengolahan makanan ini juga berpengaruh terhadap hasil akhir dari penampilan dan bentuknya. Ya, kalau misalnya kita membuat makanan yang sifatnya tadi dalam jangka waktu yang pendek, misalnya dengan menggoreng, misalnya dengan frying, maka yang dibutuhkan waktunya juga sangat singkat. Juga harus dalam bentuk pengawasan dari kita. Nah, secara garis besar, cara pengolahan makanan itu terdiri dari 3 macam. Ya, yang pertama yaitu teknik pengolahan panas basah atau disebut moist heat cooking. Ya, jadi menggunakan medianya apa? Yaitu menggunakan media air. Dan yang kedua, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Ya, nah kalau ini biasanya menggunakan metodenya dengan minyak atau dengan panggang, gitu ya. Yang ketiga, teknik pengolahan panas minyak atau oil heat cooking. Nah, penasaran kan bagaimana yang dimaksud dengan ketiga teknik pengolahan makanan ini? Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking. Nah, apa saja? Nah, salah satunya adalah boiling. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mungkin sudah pernah belajar ya, apa sih boil atau boiling ini? Boiling atau merebus ya. Jadi, boiling adalah proses memasak makanan di air mendidih atau memasak makanan berbasis cairan seperti air, kaldu, santan atau susu yang direbus ya. Nah, jika cairan dipanaskan sampai titik didih sekitar 1000 derajat Celcius, maka terjadi evaporasi atau penguapan cairan secara cepat. Jadi kalau merebus itu ternyata juga butuh sebuah pengawasan. Merebus itu maka disebutkan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada nukleat, yang keduanya ada transition, yang selanjutnya adalah film boiling. Jadi ini disesuaikan dengan suhu mulai dari suhunya panas namun dengan kondisi rendah sampai suhu panas di kondisi tinggi. Nah, untuk contoh masakan yang menggunakan metode boiling adalah kentang ya atau boiled potato biasanya. Kemudian sayur asam ya, kemudian sayur lodeh ya, dan membutuhkan waktu tergantung dari lamanya memasak ya, sehingga sampai sayurnya matang. Nah, ini ya kita lihat. Nah, ini seperti yang digambar yang Teteh lihat ini adalah teknik boiling atau merebus ya. Dan untuk memastikan sayurnya itu matang, kita coba misalnya dengan menusuknya dengan pisau atau garpu. Nah, jika sudah lunak berarti sayurnya sudah matang. Nah, untuk yang selanjutnya
ada teknik yang namanya simmering. Simmering ini artinya merebus sayuran atau bahan-bahan makanan ini di bawah titik didih dengan api kecil. Kalau tadi kita menggunakan boiling itu sampai mendidih ya, sampai mendidih. Tapi kalau yang simmering dengan api yang sedang, nah kalau yang simmering ini dengan api kecil. Nah, simmering adalah teknik memasak makanan dalam cairan panas yang dipertahankan pada titik didihnya itu rata-rata sekitar suhunya 1000 derajat Celcius. Untuk mempertahankan suhu tetap stabil, maka apinya kita kecilkan. Ya, jika sudah muncul gelembung, ini biasanya kalau mendidihkan itu ya kan suka ada gelembung kecil itu di pinggirnya ya. Kalau kita masak itu di panci atau di kuali atau di pan gitu ya, di panci anti lengket gitu ya. Nah itu suka ada gelembung-gelembung, nah itu dikecilkan apinya. Metode ini digunakan supaya makanan tidak rusak strukturnya. Nah ini biasanya digunakan untuk sup ya, atau yang berbahan santan biasanya ya. Kalau kita bikin kolak gitu ya, nggak boleh sampai mendidih gitu kan, karena akan memecah santannya. Baik, selanjutnya ya. Ini kita lihat gambarnya yang simmering ini tadi ya. Ini contoh memasak biasanya nih sup ya, sup berbagai macam sup. Nah, yang ketiga adalah poaching. Poaching ini merebus di bawah titik didih 80-100 derajat Celcius. Ini berada di antara boiling dan simmering. Proses ini dilakukan secara perlahan, jadi merebusnya tuh nggak cepat gitu ya, tidak dengan api besar, kemudian secara bertahap dan perlahan. Menggunakan metode ini tadi seperti kita evaporasi, menguap gitu ya. Kalau kita misalnya merebus susu misalnya gitu, nah itu ada yang gelembung kecilnya itu kecil-kecil gitu ya, itu namanya poaching. Ini biasanya digunakan untuk telur. Kalau kita ingin merebus poaching tadi, ingin memasukkan telur dalam utuh ya, bentuk seperti misalnya mata sapi tapi direbus gitu. Nah itu bisa menggunakan poaching. Kemudian ikan dan buah. Nah tadi ya, telur, kemudian filet ikan, itu salah satu bentuk metode yang bisa digunakan dengan poaching. Nih ya, kita lihat ya gambarnya. Jadi ini salah satu metode untuk merebus telur ya, bentuknya mata sapi gitu ya, utuh tapi tidak hancur. Nah ini gunakan poaching. Sebelum dimasukkan ke dalam air si telurnya, si air ini kita biasanya kasih cuka 1 sendok makan, jadi biar stabil di struktur telurnya gitu ya, seperti itu. Nah selanjutnya kita ke metode, karena metodenya banyak ya Teteh. Jadi yang keempat ya, nih ada yang namanya blanching. Blanching yang nomor 4 ini adalah metode atau teknik memasak dengan merebus sayuran atau buah ke dalam air mendidih, kan? Ke dalam air mendidih gitu ya, dalam waktu yang sangat cepat. Bahan yang di blanch ini dimasukkan ke dalam air itu dididihkan, air mendidih itu sekitar 1-2 menit. Dan ini harus segera diangkat karena untuk tetap menjaga dari kualitas penampilan juga struktur dari bahan makanan tersebut. Biasanya setelah diangkat ini dicelupkan ke dalam air es atau air yang banyak esnya ya gitu, untuk menghentikan proses pemasakan. Ini biasanya digunakan kalau kita ingin membuat sayuran-sayuran yang rebus ya, misalnya lalap gitu ya, atau mungkin ingin membuat gado-gado, atau ingin membuat pecel gitu ya. Nah itu kan ingin rebusan dari sayurnya itu dalam kondisi segar, itu bahkan warnanya menghijau. Nah salah satu tekniknya adalah dengan dimasukkan setelah direbus, kemudian diangkat, ditiriskan, lalu dimasukkan ke dalam es. Contohnya biasanya ini ke brokoli, kemudian buncis, wortel, asparagus, dan jenis sayuran lainnya. Jadi banyaknya kepada sayuran ya. Kemudian selanjutnya yang kelima itu steaming. Steam, kukus ya, mengukus. Ya, steam ini adalah proses memasak lembab atau basah dengan memanfaatkan panas dari uap air, atau dikenal dengan kukus. Mengukus ya. Biasanya ini ada yang berbentuk panci kukusannya, ada juga berbentuk bambu. Ya, kalau misalnya
di Chinese food itu biasa menggunakan bambu. Contoh sayuran yang digunakan banyak sayuran, buah-buahan, makanan olahan berbahan tepung misalnya bakpao gitu ya, siomay atau dumpling ya, banyak yang menggunakan bahan tepung. Nah, baik, selanjutnya yang teknik yang keenam di teknik panas basah ini ada namanya brashing. Brashing ini adalah teknik memasak dengan pemanasan lembab atau basah. Tahap awalnya memang agak ribet gitu ya. Kalau brashing itu dia dibakar dulu. Jadi bahan-bahannya itu melalui tahapan dibakar atau searing, kemudian baru dipanggang atau roasting. Nah, sudah selesai itu, baru sampai permukaan makanannya berubah jadi warna, biasanya warna coklat, itu dilakukan yang namanya brashing ya, dengan menambahkan sedikit cairan di dalam masakan itu dan suhunya rendah dengan panci tertentu. Nah, itu ya brashing ya. Baik, kita lanjutkan ya, Tante. Nah, ini kita lihat ya selanjutnya. Lihat bentuknya ya. Ini adalah stewing. Nah, ini stewing ini atau menggulai. Kita tentu kenal ya, ada gulai kambing, ada gulai sapi, gulai ayam ya gitu ya. Opor biasanya. Nah, ini ada namanya stewing, proses teknik pengolahannya. Jadi teknik pengolahan makanan padat yang dimasak dalam air atau berbasis cairan serupa dengan simmering, kemudian disajikan tanpa dikeringkan. Jadi kalau simmering itu lebih kering, kalau stewing ini tidak. Ya. Kemudian ada lagi yang ke-8, ini teknik pengolahan panas basah ini, yaitu namanya, nah kita lihat sini. Ini namanya pressure cooking. Biasanya kalau kita lihat, ini ada ya panci, gambar panci presto. Presto itu sebenarnya press ya, ditekan udaranya. Jadi pressure cooking ini adalah metode memasak dalam panci yang ditutup rapat dan dikunci. Ya, sehingga tidak ada udara atau cairan yang dapat keluar. Biasanya kalau pressure cooking ini membutuhkan waktu sekitar 10-20 menit gitu ya, untuk melunakkan, biasanya untuk melunakkan daging ya, daging sapi, daging kambing atau ayam. Baik, kita lanjutkan ya Teteh, selanjutnya di teknik pengolahan panas kering. Apa saja teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking? Oke, nah ini dia ya. Jadi teknik yang dimaksud dengan teknik pengolahan panas kering ini gitu ya, itu ada bagian-bagian. Yang pertama baking. Nah, kalau tentang bake gitu ya, pasti dengan kue ya, pasti dengan roti, kue gitu ya, dengan cupcake dan sebagainya. Jadi baking adalah teknik memasak makanan dengan panas kering oleh konveksi atau penghantar uap udara panas di dalam oven. Ini menggunakan oven. Ada yang oven yang dari gas, oven listrik, atau yang secara manual ya, menggunakan kompor biasa. Ya. Kemudian ada grilling. Grilling adalah metode memasak yang melibatkan panas langsung yang berasal dari arang kayu, listrik, dan gas. Biasanya kalau grilling ini berasal dari kata grit of wire, jadi yang artinya membakar makanan pada panggangan kawat. Jadi sama kalau kita samakan ini seperti kalau barbecue, nah itu ya, nah itu kita sama dengan grilling. Kemudian yang ketiga roasting. Nah, metode memasak roasting menggunakan panas kering dari nyala api yang terbuka atau oven. Grilling berbeda dengan roasting karena bahan makanan yang digrill selalu direndam dalam bumbu. Jadi kalau yang namanya barbecue itu pasti dilumuri bumbu dulu gitu ya. Kalau roasting biasanya enggak. Ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia gambarnya. Kalau baking nih kita lihat ini umumnya untuk membuat roti, cake, pastry, pie, tart, dan quiz gitu ya, atau mungkin meringue gitu ya, seperti itu. Nah, kalau grilling ya, ini barbecue ini termasuk pengolahan makanan yang menggunakan teknik grilling, panasnya langsung atau tidak langsung. Dan biasanya untuk mengolah tadi daging ayam, sapi, ikan maupun yang sifatnya barbecue ya, sosis gitu ya, dan sebagainya. Baik, yang keenam roasting. Roasting yang tadi ini nih gambar ayam dipanggang nih ya. Enak banget nih kayaknya. Nah, ini makanan yang dipanggang utuh gitu ya. Roasting ini biasanya utuh. Nah, teknik roasting diolesi dengan butter, margarin supaya tidak kehilangan kelembaban makanan agar makanannya tidak kering atau tidak gosong. Jadi untuk menghindari
dari gosong atau karena biasa akibat dari pembakaran tadi, karena ada nanti karbon ya di dalamnya, maka roasting ini membutuhkan pelumasnya, yaitu margarin atau butter. Nah, biasanya digunakan untuk pengolahan ayam, kalkun, kambing gitu ya. Baik, selanjutnya kita ke yang bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini adalah teknik pengolahan minyak panas ya, atau menggunakan minyak gitu ya, oil heat cooking. Apa saja teknik pengolahan panas ini dengan menggunakan minyak? Baik, kita simak. Yang pertama, itu frying. Ya. Frying ini kalau dalam bahasa Inggrisnya fry itu kan menggoreng ya. Artinya memang betul menggoreng. Jadi proses memasak makanan dalam minyak atau lemak dimasak pada suhu penggorengan yang baik tergantung pada tipe makanan yang digoreng. Perubahan warna menjadi kuning keemasan pertanda kalau makanan tersebut sudah matang. Jadi kalau kita menggunakan frying ini, metode frying ini ya, tadi yang menggoreng ya kalau bahasa Indonesianya, itu tadi salah satu tandanya kuning keemasan. Nah, selanjutnya sauté atau saut gitu ya. Sebenarnya metode yang digunakan sama, menggunakan minyak hanya saja dalam jumlah yang sangat sedikit. Sauting ini adalah metode memasak makanan menggunakan minyak atau lemak hanya menempel pada permukaan wajan, jadi hanya memoles saja gitu, atau alat pemanas lainnya. Nah, proses ini bertujuan agar bahan makanan yang di dalamnya itu mengalami perubahan warna. Biasanya ada warna lebih coklat, lebih tua, dan menambah aroma dari makanan tersebut. Biasanya kalau di sauting ini bahan makanannya dimarinate dulu atau direndam dalam bumbu gitu ya terlebih dahulu, jadi supaya si bumbu itu meresap kepada makanannya. Selanjutnya ini ada stir frying. Beda ya dengan frying tadi, ya beda banget gitu ya. Jadi kalau yang stir frying ini merupakan metode menggoreng yang cepat. Nah, ini biasanya kalau kita ketemu di Chinese food ya, atau di Korean food biasanya, atau di ya yang menggunakan teknik cepat ya. Chefnya itu biasa langsung di depan konsumen gitu ya, membuat ini gitu ya. Stir frying merupakan metode menggoreng cepat pada temperatur yang sangat tinggi menggunakan sedikit minyak dan alat wajan yang agak dalam. Biasanya wajannya agak besar terus agak ke dalam, kadang biasa dibulak-balik tuh dipakai kayak akrobat gitu ya. Nah, itu namanya stir frying dan harus digerakkan atau dibolak-balik secara terus-menerus agar makanan tidak gosong di salah satu sisinya gitu. Jadi ini salah satu keunikan stir frying ini biasanya kalau ditampilkan di konsumen gitu ya, ini di Chinese food restaurant. Nah, selanjutnya kita lihat ini ya, ada gorengan seperti bakwan. Wah, ada yang senang bakwan? Baik. Nah, ini shallow frying. Shallow frying adalah metode memasak makanan dalam jumlah sedikit. Jadi makanan itu tidak banyak dan minyak yang dipanaskannya juga sedang gitu ya. Dan terlebih dahulu di dalam pan yang dangkal atau shallow pan, biasanya menggunakan panci atau wajan anti lengket ya, dan jumlah minyaknya juga sedikit, tidak sampai memenuhi dari makanan yang digoreng itu gitu ya, atau yang menggunakan minyak itu ya. Oke, selanjutnya, nah kita lihat ini ada yang namanya, wah jenis frying ini juga banyak ternyata. Yang kelima, deep frying. Ada yang suka potato French fries? Ya, yang suka makan cepat saji ya, French fries ini teknik pengolahan makanan kentang goreng ala beberapa restoran terkenal cepat saji ya. Nah, ini menggunakan metode deep frying, artinya menggoreng dengan minyak jumlah banyak, jadi si makanan yang digorengnya ini di jumlah minyak sehingga terendam, makanannya terendam, si minyak menutupi seluruh permukaan makanan tersebut ya, jadi terendam dengan minyak panas. Deep frying ini dilakukan untuk menghasilkan hasil penggorengan yang optimal ya. Tadi ya yang senang French fries, ini salah satunya menggunakan deep frying. Nah, gitu ya. Nah, yang sebelahnya ini apa? Ini seperti membuat apa ya namanya? Perkedel gitu ya, atau perkedel daging ya.
atau bola-bola dagingnya, kita gunakan pakai pan frying. Kalau metodenya tadi deep frying minyaknya banyak, nah kalau pan frying ini tidak, kebalikannya, jadi lebih sedikit minyak ya. Tuh. Tekniknya ini mirip-mirip dengan tadi shallow frying, tapi ini jauh lebih sedikit minyaknya. Tuh. Jadi menggunakan pan penggorengan atau wajan anti lengket ya. Dan ini digunakan untuk jumlah yang sedikit. Kalau deep frying bisa dalam jumlah yang banyak. Nah, ATT sekalian, kira-kira ATT sudah paham ya, atau sudah dimengerti ya? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti untuk kali ini, gitu ya. Teknik pengolahan makanan. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti juga akan sedikit dibahas alat-alat yang digunakan untuk pengolahan makanan ya. Nah, itu tadi berbagai macam cara teknik pengolahan makanan. Ada tiga bagian, kemudian ada 3 macam, kemudian berbagai macam bentuk gitu ya. Oke, ATT sekalian, itu saja dari Ibu penyampaian untuk Ekskul Tata Boga pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pekan selanjutnya ya. Semoga Allah meridhoi, semoga juga diberkahi oleh Allah. Begitu saja. Kalau ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, boleh nanti japri ke Ibu. Begitu ya, Teteh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama salam buat ayah bundanya semuanya ya. Sehat-sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai ketemu di agenda Ekskul Tata Boga berikut.